Siap untuk menggali kebiasaan yang bisa merubah hidup kalian? Mari kita mulai. Halo sahabat pembelajar, saya Tutur Nugroho dan kali ini saya akan membahas buku yang sangat inspiratif yaitu The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey edisi revisi 2020. Oke, sebelum kita membahas nih, saya ingin bertanya kepada kalian, apa satu kebiasaan yang selalu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas deskripsi buku dan pengaruhnya. Lalu, kenapa sih buku ini relevan untuk keterampilan berbicara di depan umum? Yang ketiga, yaitu nilai-nilai penting yang bisa kita ambil dari buku ini. Lalu, analisis mendalam mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam buku ini. Oke, yuk kita mulai nih dari deskripsi bukunya kali ya. Jadi sebagai pengantar, The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku klasik yang ditulis oleh Stephen R. Covey yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 dan edisi revisi 2020. Buku ini mengajarkan bahwa efektivitas adalah gabungan antara hasil yang diinginkan dengan prinsip-prinsip yang baik dan beretika. Covey sendiri menggambarkan 7 kebiasaan yang dapat membantu individu melakukan perubahan positif dalam hidup mereka dengan mengedepankan pendekatan berbasis prinsip. Oke, buku ini berhasil loh mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dalam mengejar tujuan pribadi dan profesional mereka. Buku ini bukan hanya teori, tapi memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa buku ini penting bagi kita yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum ya? Karena Covey mengajarkan bahwa sebelum kita menyampaikan pandangan kita harus benar-benar tahu nih dan memahami audiens kita. Dengan mengikuti kebiasaan ini, kita lebih terhubung dan memberikan pesan yang mungkin lebih bermakna kepada mereka. Melalui keterampilan mendengarkan ini sangat penting dalam dunia presentasi yang mungkin kerap kali diabaikan oleh pembicara. Coba kalian ingat, kapan terakhir kali merasa tidak terhubung dengan seorang pembicara? Lalu apa yang mereka lakukan sih sehingga membuat kalian tidak merasakan adanya koneksi? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, mari kita mulai pembahasan beberapa nilai penting yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama ada proaktivitas, jadi ambil inisiatif dalam hidupmu. Sebagai contoh, seorang yang proaktif tidak hanya menunggu kesempatan kerja muncul, tetapi mereka akan mencari secara aktif pekerjaan tersebut, memperbarui resume, dan mungkin menjalin hubungan dengan jaringan profesional. Yang kedua ada empati, yaitu pentingnya memahami perspektif orang lain. Misalnya dalam rapat tim nih, sebagai seorang anggota biasanya menunjukkan empati, akan mendengarkan pendapat orang lain sebelum menyampaikan ide mereka sendiri, sehingga menciptakan dialog yang mungkin lebih konstruktif. Lalu ada yang ketiga, yaitu kemenangan bersama, yang berfokus pada kolaborasi bukan hanya kompetisi. Di dalam tempat kerja biasanya ada 2 departemen yang mungkin bersaing untuk sebuah anggaran. Tetapi dengan mengadopsi pola pikir kemenangan bersama ini, mereka dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi solusi yang saling menguntungkan, seperti membagi sumber daya untuk proyek bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam keinteraksi kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi atau profesional, mungkin sedikit banyaknya akan membawa dampak yang lebih positif. Oke, sekarang mungkin waktunya menjelaskan 7 kebiasaan tersebut mulai dari satu persatu. Dan kebiasaan ini, yang nomor 1 adalah be proaktif. Jadi ambil tanggung jawabmu atas segala tindakanmu. Misal sebagai contoh, waktu kita sekolah, jika seorang siswa mendapatkan nilai buruk, alih-alih menyalahkan guru atau sistem pendidikan, harusnya mereka mempelajari nih materi lebih dalam dan meminta bantuan dari guru untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang nomor 2 adalah begin with the end in mind, yaitu tentukan tujuan hidupmu sedari awal. Sebagai contoh, mungkin seorang pengusaha yang merencanakan
bisnis akan menuliskan visi misi usahanya, sehingga setiap strategi dalam perjalanannya diambil selaras dengan tujuan jangka panjang dari visi misi tersebut. Yang ketiga, put first thing first. Prioritaskan apa yang menjadi hal paling mendesak dan penting. Seorang manajer yang memiliki beberapa deadline mungkin akan memprioritaskan tugas-tugas krusial terlebih dahulu untuk proyek utama, alih-alih terjebak dalam tugas-tugas rutin yang tampaknya mendesak tetapi kurang berpengaruh. Yang keempat adalah think win-win, yaitu menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Seperti dalam negosiasi kontrak, alih-alih hanya mencari keuntungan yang maksimal untuk perusahaan kita sendiri, seorang negosiator biasanya berusaha menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang kelima yaitu seek first to understand then to be understood. Dengan mendengarkan audiensmu sebelum berbicara adalah hal yang paling penting, apalagi dalam sebuah presentasi. Seorang pembicara yang sukses akan melakukan survei sebelumnya untuk memahami kebutuhan dan harapan audiens. Lalu yang keenam adalah sinergi, di mana kerja tim yang lebih baik dibandingkan individu. Semisal dalam proyek kelompok nih, kinerja yang dihasilkan oleh tim nih biasanya lebih inovatif dan efektif dibandingkan hanya satu orang yang mengerjakan semuanya. Yang ketujuh dan terakhir dari 7 habits of highly effective people yaitu sharpen the saw. Jaga kesehatan mental, fisik, dan emosionalmu. Biasanya sebagai seorang pemimpin yang sukses akan mengambil waktu untuk berolahraga, beristirahat, dan melakukan refleksi sehingga mereka bisa kembali ke pekerjaan dengan lebih fokus dan bertenaga. Mungkin setiap kebiasaan yang diajarkan Covey membantu kita berpindah dari ketergantungan menuju kemandirian dan menuju saling ketergantungan. Misalnya seperti kebiasaan nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah be proaktif, yaitu meminta kita untuk jadi pihak aktif dalam hidup kita dan keputusan yang kita ambil. Lalu kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind, menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam setiap tindakan yang kita ambil. Dengan menerapkan setiap kebiasaan secara konsisten, kita dapat melihat pertumbuhan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi untuk mencapai tujuan kita. Dan itulah rangkuman mengenai The 7 Habits of Highly Effective People, yang dimana buku ini bukan hanya panduan praktis tetapi manual untuk mencapai keberhasilan dalam hidup dan karir. Mari kita mulai berkomitmen untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini. Seperti sosok inspiratif satu ini yang telah mengaplikasikan kebiasaan dari buku ini dalam hidupnya, yaitu Dian Sastro. Dian bukan hanya dikenal sebagai seorang artis berbakat, tetapi juga sebagai seorang pembicara publik dan influencer yang mampu menjangkau banyak orang melalui karya-karyanya. Dian Sastro juga mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha untuk menjadi proaktif dalam setiap langkah di karirnya. Ia memilih untuk tidak hanya menunggu tawaran film datang, tetapi juga mencari peluang, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan terus meningkatkan keterampilannya di dunia akting dan di luar itu. Kebiasaan be proaktif yang ini telah membantunya tetap relevan dan sukses di industri hiburan yang sangat kompetitif. Selain itu, Dian juga menerapkan kebiasaan seek first to understand then to be understood. Dalam interaksinya dengan penggemar dan masyarakat, ia selalu berusaha mendengarkan suara dan kebutuhan audiensnya sebelum menyampaikan pesan-pesannya. Melalui platform media sosial, Dian sering berbagi inspirasi dan motivasi sambil menunjukkan empati terhadap tantangan yang dihadapi banyak orang, terutama pada generasi muda. Ketika berbicara tentang pentingnya kolaborasi, Dian mencontohkan bagaimana dalam proyek-proyek filmnya, ia selalu berupaya menciptakan win-win solution dengan semua anggota tim dari sutradara, penulis naskah, hingga kru. Ia percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menghasilkan karya yang lebih berkualitas daripada jika masing-masing bekerja secara terpisah. Melihat kesuksesannya, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari Dian Sastro. Dia adalah
contoh nyata dari seorang yang tidak hanya mempraktikkan 7 kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen R. Covey, tetapi juga menginspirasi orang lain melalui tindakan dan komitmennya terhadap nilai-nilai positif. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut dalam hidup kita seperti Dian, kita juga dapat mencapai potensi maksimal kita dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Sekarang, saya mengajak kalian untuk mendengarkan cuplikan dari podcast Dian Sastro yang menarik ini, di mana ia membahas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini membantunya menavigasi tantangan serta menciptakan peluang baru. Yuk, mari kita simak bersama. Gue lagi baca buku Seven Habits of Highly Effective Teens, dan di situ kan Stephen Covey tuh ngajarin kalau lo punya goal yang paling jauh dan paling mustahil, lo patok tanggal deadline, lo hitung ke sini, berarti lo tinggal berapa tahun lagi, berarti 7 tahun ya, misalnya gitu. Dan dari 7 tahun itu berarti apa saja yang harus dicapai sebelum itu. Misalnya kalau misalnya mau jadi bintang berarti lo harus jadi model dulu kan. Kalau nggak mana mungkin. Ya, petnya ke situ harusnya ya. Kalau mau jadi model paling cepat dari mana? Jadi gadis sampul sih, atau bintang majalah remaja. Kalau mau jadi gadis sampul atau bintang majalah remaja atau model majalah remaja harus dari mana? Harus daftar karena ada kompetisinya. Oke. Apakah lo akan dipilih tahun ini kalau lo daftar? Kagak sih, gue ngaca. Gue bilang, terus biar dipilih gimana? Gue buka riset, gue clipping, gue semua gadis sampul dari tahun ke tahun. Semua pemenangnya, siapa saja, aku pelajarin riset profilnya, apa yang mereka punya. Sehingga dia menang. Gila nggak? Jadi mereka semua punya hobi yang unik, mereka semua rada tomboy, mereka semua memiliki kepribadian. Apa artinya memiliki kepribadian? Apa gitu, lo harus galak. Remaja kan waktu itu belum paham soal teori kepribadian apapun. Dan itu kan semua ngawang kan, jadi gue harus punya kepribadian. Aku nggak tahu itu artinya apa. Cuma 13 tahun gue menemukan sebuah fakta unik, bahwa 80% dari pemenang juara 1 gadis sampul. Kenapa gue pilih majalah gadis? Karena itu yang paling susah masuk. Pendaftar paling banyak 10.000 dan hanya 14 finalis yang jadi model dan hanya 1 yang jadi juara 1 dan ya kayak gitulah. Ternyata 80% dari yang menang dan yang diterima sebagai finalis itu berumur 14 tahun. Damn, gue 13 tahun, berarti gue cuma punya 1 tahun. Peluang gue cuma punya 1 tahun untuk bisa menjadikan diri gue cukup masuk ke dalam klasifikasi pemenang gadis sampul. Siap, dalam kategori itu. Gue harus punya hobi yang unik. Wah, apa ya? Gue ngambil ekstrakurikuler pencaksilat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, menjadi efektif dimulai dari kebiasaan kita.